Menggemparkan dunia. Dubes Rusia bilang kepada Indonesia tidak dibatalkan pembelian Su-35. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, menegaskan bahwa kontrak pembelian pesawat tempur Su-35 antara Indonesia dan Rusia tidak dibatalkan, meskipun terdapat berbagai spekulasi mengenai hal tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara khusus di tengah berkembangnya isu tentang hubungan Indonesia dan Rusia dalam bidang pertahanan. Dubes Vorobieva menegaskan bahwa Rusia tetap berkomitmen untuk memenuhi kontrak penjualan Su-35 kepada Indonesia. Kontrak ini masih hidup dan belum ada pembatalan resmi. Proses implementasi kontrak tersebut mengalami beberapa kendala teknis dan administratif, namun tidak ada indikasi bahwa kesepakatan tersebut dibatalkan. Rusia tetap siap untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani. Salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah sanksi yang diterapkan Amerika Serikat terhadap negara-negara yang melakukan transaksi pertahanan dengan Rusia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampaknya akibat Undang-Undang CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Meskipun demikian, Dubes Rusia menegaskan bahwa pihaknya sedang bekerja sama dengan pihak Indonesia untuk mencari solusi guna mewujudkan kesepakatan ini tanpa melanggar aturan internasional. Indonesia dihadapkan pada pilihan yang kompleks terkait strategi pengadaan alat utama sistem senjata, alutsista. Selain kontrak dengan Rusia, Indonesia juga sedang menjajaki pengadaan jet tempur dari Amerika Serikat dan Eropa. Namun, dengan pernyataan terbaru dari Dubes Rusia ini, tampaknya Rusia tetap berkomitmen untuk menjadi mitra strategis dalam pengembangan kemampuan pertahanan Indonesia. Kedepan, hubungan bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Rusia diharapkan tetap solid, di mana kedua negara dapat mencari jalan keluar dari berbagai hambatan eksternal yang muncul. Jika kontrak Su-35 ini berhasil dilanjutkan, hal ini akan menjadi bagian penting dari upaya modernisasi militer Indonesia. Pesawat Su-35 dikenal sebagai salah satu pesawat tempur generasi 4 yang memiliki kemampuan manuver luar biasa, radar canggih, dan daya tempur yang sangat tinggi. Pesawat ini akan memperkuat armada tempur udara Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan regional. Pernyataan dari Duta Besar Rusia mengenai keberlanjutan kontrak Su-35 juga menyoroti strategi pengadaan alutsista Indonesia yang semakin dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memperluas kerja sama militernya dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Prancis, Korea Selatan, dan Turki, untuk diversifikasi sumber alutsista. Ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat Tentara Nasional Indonesia, TNI, agar dapat menghadapi tantangan geopolitik dan ancaman keamanan yang semakin kompleks di kawasan Indo-Pasifik. Meskipun tengah menghadapi tekanan dari sanksi Amerika Serikat, Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk tetap melanjutkan kontrak dengan Rusia. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tekanan internasional. Indonesia tetap memiliki hak berdaulat dalam menentukan arah kebijakan pertahanan, termasuk pengadaan alutsista dari berbagai negara yang dianggap strategis. Pesawat Su-35 yang rencananya akan dibeli oleh Indonesia memiliki reputasi sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih di dunia. Dilengkapi dengan radar IRBC yang mampu melacak hingga 30 target sekaligus dan memiliki jangkauan deteksi lebih dari 400 km, pesawat ini cocok untuk operasi pengawasan udara dan penangkalan ancaman udara di wilayah Nusantara yang luas. Selain itu, Su-35 juga memiliki keunggulan dalam hal manuver dengan kemampuan supermanuver yang memungkinkan pesawat ini bergerak lebih lincah dalam dogfight atau pertempuran udara jarak dekat. Hal ini memberikan TNI Angkatan Udara keunggulan strategis dalam skenario pertahanan udara di kawasan ASEAN yang terus berkembang pesat. Dengan teknologi canggih dan daya tempur yang kuat, Su-35 akan menjadi pelengkap penting bagi armada pesawat tempur Indonesia yang saat ini terdiri dari F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat, Su-27 30 Flanker dari Rusia, dan beberapa jet tempur lainnya. Kontrak ini diharapkan akan memperkuat peran TNI Angkatan Udara dalam menjaga keamanan wilayah udara Indonesia, terutama di kawasan-kawasan yang berpotensi menjadi hotspot keamanan. Dalam negeri, kontrak Su-35 telah mendapat berbagai respons dari kalangan publik dan politik. Sebagian besar mendukung langkah pemerintah untuk memperkuat pertahanan udara negara, namun ada juga yang mempertanyakan risiko terhadap hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat akibat sanksi CAATSA. Pemerintah Indonesia sendiri berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara mitra. Pemerintah juga menghadapi tantangan dari segi anggaran, mengingat pengadaan alutsista semacam ini memerlukan alokasi dana yang besar.
Namun, jika pemerintah dapat mengatasi hambatan eksternal, seperti sanksi, dan memastikan pengadaan Su-35 berjalan sesuai rencana, hal ini akan memberi dampak positif bagi pertahanan nasional. Pernyataan dari Dubes Vorobieva memperkuat pandangan bahwa kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Rusia masih memiliki masa depan yang cerah, meskipun ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Selain pesawat Su-35, Rusia juga menawarkan kerjasama di bidang lain, seperti teknologi militer dan pengembangan industri pertahanan lokal. Hubungan militer Indonesia-Rusia telah berlangsung selama beberapa dekade, dimulai dari era Perang Dingin hingga saat ini. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Asia Pasifik, Indonesia perlu memperkuat aliansi strategisnya dengan berbagai negara, termasuk Rusia, guna menghadapi potensi ancaman militer di masa depan. Keseriusan Rusia dalam mempertahankan kontrak Su-35 menunjukkan bahwa negara ini masih melihat Indonesia sebagai mitra penting dalam upaya mereka memperluas pengaruh militer di kawasan ini. Hal ini membuka peluang lebih besar untuk kerjasama di masa mendatang, tidak hanya dalam pengadaan alutsista, tetapi juga dalam latihan militer bersama dan transfer teknologi. Indonesia kini dihadapkan pada pilihan untuk melanjutkan kerjasama strategis dengan Rusia atau menjajaki opsi alternatif dari negara lain. Namun, yang pasti, masa depan kontrak Su-35 ini akan terus menjadi sorotan, baik dari segi teknis, diplomatik, maupun politik, di tengah dinamika global yang terus berkembang. Melanjutkan pengadaan Su-35 di tengah sanksi dan tantangan global bukanlah perkara mudah. Sanksi CAATSA yang diterapkan Amerika Serikat memang menjadi penghalang utama, namun Indonesia dan Rusia telah menunjukkan kemauan untuk tetap mencari solusi yang kreatif. Salah satu opsi yang mungkin diambil adalah metode pembayaran barter yang pernah diusulkan oleh kedua negara. Dengan skema ini, Indonesia dapat menukar komoditas seperti karet, minyak sawit, dan kopi untuk membayar sebagian dari pembelian Su-35, sehingga mengurangi ketergantungan pada mekanisme pembayaran yang rentan terkena sanksi. Selain itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan kerjasama ini untuk membuka peluang transfer teknologi dari Rusia, yang dapat membantu memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Transfer teknologi tidak hanya akan mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada impor alutsista, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di sektor manufaktur militer.